Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang topik ke-6 ini. Sebelum itu, di bawah sinar inspirasi yang membimbing langkah kami hadir sebagai satu harmoni merajut visi dan misi dalam kebersamaan. Bukan hanya menyampaikan materi, tetapi berbagi cerita dan wawasan dari hati. Izinkan kami dan teman saya akan menyampaikan sebuah gagasan penuh makna tentang sejarah, konsep, dasar, dan strategi pengembangan koperasi. Oleh karena itu, kami, kelompok 4, akan memperkenalkan diri bahwa saya, Syifa Jogjakarta, dari 2003 General Pemerintah, dan teman saya, Binda Nuri Amaladita dengan NIM 2023-11322. selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya membahas tentang sejarah koperasi. Yang pertama, sejarah koperasi. Koperasi dunia mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai respon terhadap dampak negatif revolusi industri, seperti eksploitasi pekerja dan kesenjangan sosial. Di Inggris, koperasi modern pertama didirikan oleh Rochdale Society of Equitable Pioneers pada tahun 1844 yang menerapkan prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan terbuka dan pengendalian demokratis. Di Jerman, Friedrich mendirikan koperasi kredit pertama pada tahun 1862 untuk membantu petani kecil mengakses pembiayaan tanpa harus berurusan dengan rentenir. Sementara itu, Denmark mengembangkan berbagai jenis koperasi termasuk koperasi pertanian, konsumsi, dan perumahan yang menjadi kekuatan ekonomi nasional. Di Amerika Serikat, koperasi mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan memperoleh pijakan hukum kuat melalui Undang-Undang Koperasi tahun 1922. Pada tahun 1895, dibentuklah International Cooperative Alliance di London sebagai organisasi global yang menyatukan koperasi dari seluruh dunia dan hingga kini menjadi representasi utama gerakan koperasi internasional. Selanjutnya, sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda ketika R.A. Wiryatmaja mendirikan koperasi simpan pinjam pertama di Purwokerto pada tahun 1895 untuk membantu rakyat kecil dari jeratan lintah darat. Gerakan koperasi kemudian didukung oleh organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Namun, regulasi pemerintah Belanda seperti Besluit nomor 431 tahun 1919 membatasi pendirian koperasi oleh pribumi. Peraturan yang lebih longgar baru diterbitkan pada tahun 1927. Selama penjajahan Jepang, koperasi dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang. Setelah kemerdekaan, koperasi mendapat perhatian lebih serius. Kongres koperasi pertama diselenggarakan pada tahun 1947 di Tasikmalaya dan menghasilkan pembentukan SOKRI. Undang-Undang Koperasi pertama disahkan tahun 1958, namun pelaksanaan koperasi sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan membentuk Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian mengganti regulasi sebelumnya dan menjadi dasar hukum koperasi hingga kini. Masuki era reformasi, koperasi menghadapi tantangan globalisasi namun tetap memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Didukung oleh kebijakan pemerintah melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar koperasi. Yang pertama, pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut rumusan International Labour Organization, koperasi adalah kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan terbatas, yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan bersama yang bersifat ekonomi melalui pembentukan badan usaha yang diawasi secara demokratis,
yang memberikan modal yang diperlukan dan menerima resiko serta manfaat dari usahanya secara adil. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Selanjutnya ada landasan koperasi. Yang pertama landasan ITIL, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan dan cita-cita koperasi, dengan kesejahteraan bersama, kemandirian, partisipasi aktif, demokrasi, keadilan, dan solidaritas. Yang kedua, landasan struktural, kerangka organisasi dan sistem yang mendukung operasional koperasi dengan struktur organisasi koperasi yang jelas, seperti adanya pengurus, pengawas, dan anggota. Yang ketiga, landasan operasional, prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam menjalankan kegiatan koperasi dengan proses pengambilan keputusan, manajemen keuangan, dan pelaksanaan program-program koperasi. Yang terakhir, landasan mental, sikap dan pola pikir anggota koperasi mendukung keberhasilan koperasi dengan rasa saling percaya, komitmen untuk bekerja sama, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip koperasi yaitu ada prinsip Prodel, yang pertama pengawasan oleh anggota secara demokratis, yang kedua keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang ketiga pembatasan bunga atas modal, yang keempat sisa hasil usaha atau SHU dibagi kepada anggota sebanding dengan jumlah perolehan mereka di koperasi, yang kelima barang-barang dijual secara tunai, yang keenam jaminan kepada anggota bahwa barang yang dijual sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan, yang ketujuh menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara teratur dan terus-menerus bagi para anggotanya untuk memelihara semangat koperasi dan perkembangan pribadi, dan yang terakhir netral terhadap agama dan politik. Prinsip yang kedua yaitu prinsip The International Cooperative Alliance. Yang pertama keanggotaan sukarela dan terbuka, yang kedua pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis, yang ketiga partisipasi ekonomi anggota, yang keempat otonomi dan kebebasan, yang kelima pendidikan, pelatihan, dan informasi, yang keenam kerjasama di antara koperasi, yang terakhir kepedulian terhadap komunitas. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang terakhir kemandirian. Dan selanjutnya ada yang kedua ada koperasi. Nah, koperasi konsumen sendiri ini adalah koperasi yang menyediakan barang atau jasa untuk anggotanya agar kemudian mereka terlibat membudidaya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah koperasi dalam simpan pinjam. Dalam simpan pinjam ini disebut bisa dikenal tentang koperasi kredit. Nah, dalam menyediakan layanan tabungan dan pinjaman bagi anggota. Nah, selanjutnya yang keempat adalah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran sendiri adalah koperasi yang membantu anggota menjual produk atau jasanya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah koperasi berikan jasa. Koperasi jasa ini itu koperasi di mana anggotanya berperan sebagai pemilik dan juga sebagai konsumen dan produsen. Selanjutnya, yang ketiga strategi pengembangan dalam strategi pengembangan yang pertama itu ada tempat pendidikan dan pelatihan. Nah, yang kedua pendidikan dan ini apalagi koperasi itu melakukan pelatihan kepada anggota
dan pengulas tentang cara bagaimana secara mengoperasi dalam keuangan ataupun pemasaran. Nah, yang kedua adalah manajemen yang transparan. Dalam manajemen yang transparan ini untuk memastikan bahwa operasi tersebut bisa mengelola laporan keuangan operasinya juga bisa dipahami dan diakses oleh semua anggota. Biasanya rata-rata memakai penggunaan buku, bukan dengan Excel. Yang ketiga adalah fokus pada kebutuhan anggota. Nah, dalam melakukan survei dan menanyakan kepada anggota apa sih yang mereka butuhkan, barang, harga yang terjadi atau pinjaman cepat. Selanjutnya, yang keempat, dalam modal yang kuat. Nah, modal kuat sendiri itu mendorong anggota untuk menabung secara aktif agar bekerja menjadi modal. Nah, yang kelima adalah ikut program pemerintah. Dalam ikut program pemerintah ini, kita memanfaatkan bantuan pelatihan, model atau fasilitas yang ditawarkan oleh Kementerian Koperasi atau UMKM, seperti melakukan koordinasi saling. Yang keenam adalah evaluasi digital. Evaluasi digital ini jadi kita tahu bahwa apa sih kekurangan dalam koperasi tersebut. Misalnya ada suatu koperasi, bisa tahu pemeriksaan secara rutin terhadap perkembangan usaha koperasi itu sejauh mana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus. Apalagi studi kasus dalam koperasi wanita dan namanya itu koperasi wanita berada di alamat dan yayasan Ajuri nomor 87 dan terdapat email kekonsultus kemudian dalam koperasi wanita itu sudah memiliki menjadi koperasi wanita di bidang ekonomi yang amanah, profesional dan selanjutnya penampilan sebuah adalah memberikan penerapan nilai Islam dalam dunia usaha. Yang kedua, atau menjalankan usaha yang menguntungkan bagi semua pihak. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat terhadap keuangan. Dan yang keempat adalah memurnikan profesionalisme kinerja dalam selanjutnya. Selanjutnya tentang sejarah dalam lokasi kasus. Nah, dari mulai itu pada tahun 2010 itu dari 10 ke 2010 itu pertemuan inisiatif dari sekolah dihadiri oleh 33 perempuan. Nah, dalam misi tersebut mereka berkumpul dan ngobrol-ngobrol tentang koperasi tersebut, bagaimana misi mereka itu tentang memastikan perekonomian perempuan dan memerangi praktik. Dan selanjutnya pada tahun 2010 dengan 22 April koperasi resmi dibuka dengan nama Kadin. Nah, Kadin sendiri ini teregistrasi oleh yang merupakan pengusaha yang besar. Nah, selanjutnya setelah melakukan peresmian tentang koperasi tersebut pada bulan Mei 2010, kemudian pengurusan koperasi beralih ke kantor pembukuan umum yang untuk mendapatkan akta pendirian. Nah, pada tanggal 2 Juli 2010, kemudian menerima akta notaris nomor 34 dan pengesahan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Republik Indonesia mendapatkan SPDP, SIP, dan BNI. Selanjutnya, tentang strategi pengembangan sendiri. Nah, dalam strategi pengembangan ini yang pertama ada 4 ya, pekerjaan ekonomi, lapangan kerja baru, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, penguatan jaringan kerja. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, dalam pemberdayaan ekonomi ini dalam memberikan fitur kepada anggotanya, terutama di dalam perempuan untuk memperoleh akses terhadap modal dan pelatihan usaha. Selanjutnya yang kedua tentang lapangan kerja yang baru. Nah, dalam yang kedua ini, koperasi wanita kerja
berhasil kok menciptakan lapangan kerja baru yang tak hanya memberikan manfaat bagi ekonomi, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga, tentang pendidikan dan pelatihan. Dalam pendidikan pelatihan itu fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Yang keempat, itu ada penguatan jaringan sosial. Dalam penguatan jaringan sosial ini bisa mencipta rasa solidaritasnya dan dukungan erat antar anggota yang pada akhirnya memperkuat posisi perempuan di dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk perkembangan dari legislasi kelompok ini, konsep desa koperasi itu menekankan prinsip-prinsip seperti keanggotaan sukarela, penguatan demokratis, partisipasi anggota untuk menciptakan adil dan berkelanjutan. Strategi pengembangan koperasi seperti yang diterapkan di koperasi wanita kerja itu meliputi pendidikan dan pelatihan anggota, pemberdayaan perempuan, pelayanan baik, kerjasama dengan pihak lain, dan evaluasi. Nah, dengan strategi ini, koperasi tak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan banyak anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koperasi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial serta memberikan solusi tantangan yang dihadapi masyarakat. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Oleh karena itu, saya sama-sama juga sudah berkenan dan teman saya bersama juga akan mengakhiri sesi ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas